Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Situs Misteri. Untuk kisah kali ini, Bang Joy akan membawakan sebuah cerita yang diambil dari akun Twitternya Kalong. Sebuah kisah yang berjudul Pesugihan Pengantin Gagar Mayang. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan buat teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya di deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sebuah kisah nyata yang belum lama ini dialami seorang teman baru, dan atas izinnya untuk ditulis dengan menyamarkan nama serta tempat kejadian. Di cerita ini, aku sebagai narasumber. Mohon maaf jika ada kesamaan nama dan tempat, karena semua nama, tokoh, dan tempat sudah disamarkan. Semarang, 2020. Jarum jam sudah menunjukkan di angka 9 pagi. Aku yang baru menyelesaikan sarapan seadanya, bergegas membersihkan badanku yang tentu masih beraroma kecut dan apek. Maklum, bangun tidur langsung membeli sarapan. Setelah semuanya rapi, dengan langkah penuh semangat, kuayunkan kakiku menjemput kesempatan mendapat rezeki. Walaupun sebagian orang menjudge jika pekerjaanku haram, meski sebatas OB. Sebab sudah sebulan ini, aku yang hanya lulusan SMA, harus rela bekerja di sebuah tempat yang mungkin buat sebagian besar orang punya stigma negatif. Sebuah tempat yang biasa dikunjungi bos-bos, pengusaha, atau orang yang sekedar ingin menghilangkan rasa lelah, penat, dengan bermanja dalam baluran tangan-tangan halus dan lembut pijatan wanita-wanita muda berjemari lentik. Sekitar 30-an terapis wanita muda berasal dari berbagai daerah. Beberapa suku menjadi daya tarik bagi mereka yang berdompet tebal. Salah satunya Neng Lisa, wanita cantik berkulit putih dengan lesung pipit yang menjadi primadona. Darah semampai yang berasal dari satu daerah di Jawa Barat ini sudah 1 tahun menghuni gedung berlantai 3. Tapi beberapa bulan ini, Neng Lisa memilih kos sendiri di deretan kos-kos elit perkotaan yang berjarak 1 kilometeran dari tempat kerja. Seperti biasa, setelah berjalan kaki 15 menitan, aku memasuki sebuah gedung yang melewati gerbang dan halaman parkir lumayan luas. "Pagi, Pak D," sapaku pada security yang mendapat shift malam, Pak D Sani. "Pagi juga, Nak Cahyo," balasnya. Kulihat ia tengah sibuk mengisi daftar absen para pekerja yang mulai masuk, termasuk diriku. Sekitar 10 menit kemudian, 2 partnerku, Jono dan Hen datang. Disusul dengan wajah-wajah cantik, para terapis di belakang mereka. Tanpa basa-basi lama, kami segera memulai kewajiban kami masing-masing. Meskipun kami dari tim OB berjumlah 3 orang, namun dalam hal kerja kami punya tugas paten sendiri-sendiri. Seperti halnya diriku, tugas utamaku menyiapkan selimut dan handuk, serta menggantinya pada 20 kamar yang berderet dengan pencahayaan remang. Selama 1 bulan aku bekerja, tak banyak terapis yang kukenal. Ya, mungkin karena statusku atau memang sebagian dari mereka tertutup. Di antara yang kukenal salah satunya Neng Lisa. Ia ramah, supel, dan sangat welcome pada siapapun. Meski ku dengar dia primadonanya tempat itu, tapi keramahan senyum manisnya hari ini sepertinya hilang. Wajahnya begitu pucat dan terlihat murung. Sampai sapaanku yang biasanya dibalas dengan candaan, kali ini tak direspon sama sekali. Rasa heran terbersit di benakku. Melihat wajahnya seputih kapas. Meskipun ia sendiri sudah berkulit putih, tapi wajahnya kali ini sangat berbeda dari yang kulihat hari-hari sebelumnya. Apalagi harum parfum yang biasa ia pakai, hari ini sangat lain. Seperti harum semacam wangi bunga. Setelah selesai memasang selimut dan handuk di tiap-tiap kamar, sejenak ku lepas sedikit lelahku di pintu belakang. Tepatnya di bawah tangga naik, ditemani sebatang rokok filter yang sudah kunyalakan. Dan mulai kuhisap pelan-pelan, melambungkan kembali akan perubahan sikap Neng Lisa yang kurasa sangat tak mengenakkan pikiran. Apa aku ada salah ya? Atau memang dia ada masalah? Batinku mulai mencari-cari poin kesalahanku sendiri.
Belum habis sebatang rokok yang tengah kunikmati, telingaku mendengar beberapa langkah kaki dari lantai atas menuju lantai bawah, menandakan jika ada terapis-terapis yang sudah dipilih tamu atau pelanggan tetap mereka. "Cahyo!" Satu suara memanggil namaku dari sebelah tangga. "Iya, John," sahutku pada teman kerjaku, Jono. Wajahnya yang sedikit basah bekas keringat, tampak seperti tengah menahan kekesalan. "Ada apa, John? Kok kayak lagi jengkel banget?" tanyaku setelah ia duduk di kursi plastik depanku. "Salahku apa coba? Nanya baik-baik, cuma diem tanpa menoleh. Sekalinya menoleh, disapa, malah melotot. Konyol." Gerutunya yang membuatku mengerutkan kening. "Siapa yang kamu maksud itu, John?" tanyaku. "Itu tadi, pas aku lagi ngepel kamar nomor 999. Biasa, kamar kesukaannya sang primadona. Pas kebetulan juga dia lewat saat ku sapa. Ya, seperti itu tadi kejadiannya," sahutnya sembari mengambil sebatang rokok. Aku tertegun mendengar penjelasan Jono. Aku tahu siapa yang Jono maksud meski tak menyebut nama. Tapi dari ucapan primadona dan nomor kamar yang dia sebutkan, jelas yang dia maksud Jono adalah Neng Lisa. "Woi, malah ngalamun," seru Jono mengagetkanku. "Memang, hari ini Neng Lisa nggak seperti biasanya, John. Aku tadi juga sempat ketemu, tapi sama saja denganmu, dicuekin," ucapku pada Jono yang sesaat kulihat terdiam setelah mendengar keluhku yang sama. "Barangkali memang lagi ada masalah dia. Ya, cuma kesel aja tadi aku," ucapan Jono kali ini aku setujui. Sebab hampir semua yang bekerja di tempat ini mengenal sosok Neng Lisa yang periang dan ramah tamah serta dermawan. Jadi wajar jika aku dan Jono atau mungkin semua merasa heran dengan sikap diam dan acuhnya. Hari semakin beranjak sore, seiring ramenya para tamu. Kesibukanku pun lumayan padat, hingga membuatku lupa dengan masalah Neng Lisa. Sampai ketika tiba giliranku makan malam, seperti biasa nasi bungkus jatah dengan lauk ikan laut. Siap kusantap di tempat yang sama, di bawah tangga. Tapi baru saja tanganku akan menyuapi mulutku, tiba-tiba suara langkah kaki dari lantai atas terdengar disertai bau wangi kembang kemboja. Ya, baru ku ingat jika parfum yang dipakai Neng Lisa hari ini beraroma bunga kuburan. Tanganku terhenti dan meletakkan kembali sejumput nasi beserta suil daging yang sudah hampir masuk ke mulutku. Saat tiba-tiba Neng Lisa sudah berdiri di samping kananku. Wajahnya masih sama dengan yang kulihat tadi pagi, putih pucat. Neng Lisa, ada apa ya, Neng?" sapaku heran. Sedetik dua detik, sampai beberapa kali tarikan nafas. Tak ada jawaban darinya, hanya tatapan matanya yang sayu seperti menyimpan sesuatu yang ingin diungkapkan, tapi sulit untuk ia ucapkan. Bulu kuduku mendadak merinding ketika harum bunga kamboja sesaat memenuhi rongga hidungku, mengingatkanku akan cerita dan film-film horor yang sering kulihat dan kubaca lewat HP. Ingin rasanya meraih pundaknya saat ia menunduk dengan suara isakan yang terdengar lirih, tapi tertahan dengan rasa takut yang entah dari mana datangnya. Tiba-tiba saja mulai menjalariku. Suasana kaku antara aku dan Neng Lisa bertahan selama beberapa menit sebelum ia membalikkan badan. Masih sempat kulirik matanya yang sembab akibat isakan tangis, sebelum ia benar-benar melangkah pergi dengan diam dan meninggalkan wangi bunga kamboja. Sampai jam 10, jam istirahat. Setelah pertemuanku tadi, aku tak bertemu atau melihat kembali Neng Lisa. Mungkin dia pulang duluan ke kos kali ya, pikirku saat semua terapis yang menempati mes keluar. Tapi tetap saja mataku tak melihat Neng Lisa. Sampai di kosku yang sederhana pun, pikiranku masih saja terfokus pada Neng Lisa. Bukan masalah aku suka atau apa, tapi aku merasa ada yang janggal pada diri Neng Lisa. Hari selanjutnya, sikap Neng Lisa tak banyak berubah. Ia masih acuh dan sesekali hanya menatapku dengan tatapan seperti kosong. Hal serupa juga dirasakan Jono, tapi tidak dengan yang lain. Mereka seperti biasa-biasa saja, tak merasa aneh dengan perubahan Neng Lisa.
Bahkan terkesan seperti tak melihat kehadiran Neng Lisa. Hingga sampai hari ketiga dari perubahan sikap Neng Lisa, kurasakan keganjilan yang benar-benar tak masuk akal. Tepatnya selepas waktu maghrib, saat aku tengah menumpuk selimut dan handuk kotor di keranjang besi. Ketika pikiranku yang tengah fokus pada pekerjaan, tiba-tiba saja telingaku mendengar suara rintihan tangis di tempat biasanya aku dan tim OB istirahat. Sejenak ku hentikan pekerjaanku dan menajamkan pendengaranku, mengarahkan fokus pikiran pada suara tangisan cewek di bawah tangga. Suara rintihan dan tangisan yang masih begitu jelas terdengar membuat rasa penasaranku mendorong kakiku untuk melihat dan memastikan siapa yang tengah menangis begitu pilu. Mataku tercekat mendapati satu sosok yang tengah duduk sembari terisak. Rambutnya yang lurus dan hitam, serta panjang sepinggang, menjuntai ke depan menutupi wajahnya yang tertunduk. Sosok yang memakai kaos putih dengan jin panjang, seperti tak asing bagiku. Apalagi dilihat dari suaranya, jelas itu adalah Neng Lisa. Tapi satu yang aneh, aku tak lagi mencium wangi bunga kamboja seperti biasanya, melainkan aroma amis dan busuk yang menyengat. Saat langkahku berhenti 2 meteran dari sosok Neng Lisa, suara tangisannya berhenti. Seperti mengetahui kehadiranku di belakangnya. "Neng, kenapa Neng Lisa menangis di sini?" tanyaku dengan sedikit gugup dan menutup hidung setelahnya. Neng Lisa tetap diam. Namun kepalanya perlahan menengadah dan menoleh ke arahku yang masih menutupi hidung. Rasa takut mulai menghampiri batinku saat wajah cantik berlesung pipit Neng Lisa menatapku dengan sayu memelas. Guratan kesedihan terlihat jelas di wajahnya yang pucat seputih kapas. Tapi bukan itu yang membuatku takut, melainkan 2 bulatan pada kulit luar matanya. Pundakku semakin menebal saat Neng Lisa bangkit dan mendekati ke arahku. Bau busuk dan amis semakin menyeruak tatkala Neng Lisa tepat berada di depanku. "Mas Cahyo, tolong aku, Mas. Mas Cahyo, tolong," ucapnya lirih dengan wajah pucatnya dan bibir membiru. "Tolong apa, Neng?" tanyaku dengan gugup. "Tolong bebaskan aku. Tolong bebaskan aku, Mas Cahyo." Kembali ia berucap memohon, yang sama sekali tak ku mengerti maksudnya. Sebelum ku jawab kembali, tiba-tiba dari pintu arah samping yang menghubungkan lorong tempatku biasa mengantar selimut dan handuk kotor, terdengar suara keras memanggil, membuatku terkejut dan memalingkan wajah. Semakin keras suara panggilan yang kuhafal milik Pak Rehan. Mungkin karena tak ada sahutan dariku, atau mungkin aku sudah ditunggunya mengantar handuk dan selimut kotor. Setelah ku jawab teriakan Pak Rehan, aku dikejutkan dengan sosok Neng Lisa yang sudah tak berada di depanku. Juga bau amis dan busuk yang ikut lenyap, membuatku bingung dan merasa aneh. Malam semakin beranjak larut, suara kendaraan yang lalu lalang semakin berkurang terdengar dari kosku, menandakan jika kota Semarang mulai lengang. Meski rasa lelah dan waktu juga sudah menunjukkan pukul 12, mataku rasanya enggan untuk terpejam. Pikiranku masih menyelami kembali kejadian demi kejadian yang membuat isi kepalaku dipenuhi tanda tanya tentang Neng Lisa. Kenapa aku begitu memikirkan Neng Lisa selama 3 hari ini ya? Siapa dia? Rumahnya? Keluarganya pun aku tak tahu. Ucap batinku mencoba mencari celah pembenaran agar aku bisa melupakan semua rasa penasaran yang mengganggu pikiranku. Selagi pikiranku masih berselancar, tiba-tiba suara ketukan pintu sedikit mengejutkan. Kembali suara ketukan di pintu kosku terulang. Setelah ketukan pertama tak kurespon, aku masih terdiam sejenak sebelum suara ketukan lebih keras kembali terdengar, yang akhirnya memaksaku bangkit dari kasur kapuk tak bersprei. Perasaan tak nyaman tiba-tiba menghampiri saat aku sudah berdiri, membuat tanganku ragu untuk memutar gagang pintu. Apalagi wangi bunga kamboja mendadak tercium pekat, membuat pikiranku bertambah tak enak. Mataku benar-benar terperanjat mendapati satu sosok yang berdiri tepat di luar pintu, yang baru saja memaksa tanganku untuk membukanya. "Neng Lisa?" tegurku dengan suara sedikit bergetar. "Kang Cahyo, tolong saya, Kang," sautnya lirih dengan meminta tolong. "Tolong apa, Neng? Apa yang bisa saya bantu buat Neng Lisa?"
Tanyaku yang mulai tersusupi rasa takut. Neng Lisa tak menjawab, hanya suara isak tangisnya yang terdengar, membuatku mulai kebingungan. Maaf Neng, sebenarnya ada apa? Kenapa Neng Lisa menangis dan Neng Lisa mau minta tolong apa? Tanyaku lagi mulai gugup. Saya mau minta tolong. Kang Cahyo mau mengembalikan pesanan saya kalau sudah jadi. Soalnya saya besok mau pulang, Kang. Ucapnya dengan air mata mengalir. Aku tertegun mendengar permintaannya. Hanya demi sebuah pesanan, ia rela malam-malam begini datang ke kosku. Selagi pikiranku menerka-nerka, ia berlalu setelah berpamitan. Dan bodohnya aku, belum sempat menanyakan isi paketan dan di mana aku harus mengambilnya. Besok sajalah aku tanyakan. Pikirku mengurungkan niat untuk mengejar sosok Neng Lisa yang baru saja hilang di tikungan gang depan kosku. Setelah kepergian Neng Lisa, bau kembang kamboja pun berangsur-angsur hilang. Segera kututup pintu kos dengan perasaan tak menentu. Kurebahkan kembali tubuh lelahku agar segera terpejam dan berharap sejenak bisa melupakan semua rasa penasaran yang memenuhi otakku. Pagi itu aku yang seperti biasa selalu datang paling awal dibanding lainnya, merasakan satu dorongan kuat yang tak mampu kutolak untuk melangkah ke belakang. Entah apa yang aku cari, sampai aku merasa bingung sendiri. Hanya tumpukan-tumpukan selimut dan handuk yang kulihat saat kakiku berhenti di gudang. Tapi sesaat kemudian, telingaku mendengar langkah kaki bersepatu seperti turun dari lantai atas. Paling-paling mbak-mbak yang tidur di mes, pikirku. Meskipun begitu, rasa keingintahuanku membuat kepalaku menoleh. Posisiku yang dekat dengan tangga akhir membuat mudah untuk mataku mengenali pemilik langkah tersebut. Neng Lisa, seruku setelah mataku mengenali sosok yang terlihat sangat cantik pagi ini dibanding hari-hari sebelumnya menurutku. Sikapnya pun sungguh berbeda kali ini. Senyum ramahnya kembali mengembang. Juga wajahnya terlihat ceria, serta bau wangi dari tubuhnya. Ini seperti biasa, yang sehari-hari ia pakai. Kang Cahyo, pesananku ada di alamat ini. Saya minta tolong ya sama Kang Cahyo. Soalnya cuma Kang Cahyo yang selama ini baik, jujur, sopan sama saya. Jadi aku sangat percaya sama Kang Cahyo. Ucapnya lembut dengan kilatan kesedihan. Tiba-tiba kulihat di matanya yang bening. Saya juga minta maaf sama Kang Cahyo jika ada salah saya. Ucapnya kembali. Sejenak aku terdiam. Ada rasa nyeri menyisip di dadaku ketika mendengar kata maaf dari bibirnya. Saya juga minta maaf sama Neng Lisa karena saya sudah banyak merepotkan. Terima kasih banyak untuk semua bantuan Neng Lisa yang begitu banyak kepada saya. Sahutku yang tiba-tiba saja meluncur dengan ucapan layaknya sebuah perpisahan tanpa sadar. Sama-sama Kang, aku juga terima kasih. Kang Cahyo mau membantuku terakhir kalinya. Ucapnya dengan penuh kesedihan. Maaf sebelumnya Neng. Sudah ya Kang, saya mau pulang. Aku tak bisa lagi berucap ketika Neng Lisa memotong pertanyaanku sembari melangkah keluar. Lama aku berdiri mematung dengan perasaan tak menentu. Sampai satu seruan dan tepukan di pundakku membuatku terjingkat. Ngelamun ke opo? Seru Pak Rehan dengan logat Jawanya. Pak Rehan, enggak kok Pak, jawabku gugup. Kulihat Pak Rehan tersenyum tipis, seperti tahu akan lamunanku. Ini kok masih sepi Pak? Ucapku setelah menyadari jika suasana masih begitu sepi, padahal sudah lewat jam 10. Loh, kamu belum dikasih tahu kalau hari ini kita libur. Karena baru saja dapat berita kalau Neng Lisa meninggal dunia. Jawab Pak Rehan yang seketika membuat mataku terbelalak tak percaya. Jantungku seakan berhenti berdetak. Dadaku sesak dengan tubuh lemas seperti terlolosi. Ketika Pak Rehan mengulangi ucapannya sekali lagi. Gak mungkin, gak mungkin. Teriak batinku yang masih belum percaya dengan ucapan Pak Rehan. Kamu kenapa Cahyo? Kok jadi pucat banget wajahmu? Tanya Pak Rehan yang heran dengan kondisiku. Tidak Pak, tidak apa-apa. Tapi benar Pak, Neng Lisa meninggal. Jawabku dengan suara bergetar.
Yo bener toh. Masa ngabarin orang meninggal kok main-main? Jawabnya agak sewot. Bahkan, Neng Lisa meninggalnya sudah 3 hari yang lalu. Baru ketahuan setelah dicek kosnya. Awalnya Neng Lisa dikira teman-temannya pulang kampung. Ada juga yang mengira jalan sama pacarnya. Sebab seminggu yang lalu, kata temannya dia mengeluh gak enak badan dan pingin pulang. Malah pulang selamanya. Ucap Pak Rehan menjelaskan. Tubuhku tiba-tiba seperti mati rasa. Kaku, seperti tak ada lagi darah yang mengaliri. Setelah mendengar penjelasan lebih dari Pak Rehan, sesaat kemudian pikiranku langsung melayang mundur ke waktu 3 hari yang lalu. Saat pertama perubahan sikap Neng Lisa, yang berarti hari itulah dia menghembuskan nafas terakhirnya. Ayo Cah, ajak Pak Rehan setelah ia selesai mengunci pintu belakang dan gudang. Aku hanya mengangguk. Lemas rasanya tubuhku seperti tak bertenaga. Setelah ku ikuti ajakan Pak Rehan, perlahan tanganku membuka kertas alamat, tulisan tangan Neng Lisa. Tulisan yang rapi dengan tinta hitam, menunjukkan satu alamat yang tak asing bagiku. Langkah gontaiku mengikuti Pak Rehan dari belakang. Nalarku masih terus mencerna pertemuanku dengan Neng Lisa beberapa puluh menit yang lalu. Wajahnya, suaranya, dan guratan kesedihan masih sangat jelas di pelupuk mataku. Jerit tangis langsung menyambutku, yang baru sampai di halaman kos elit berlantai 2. Suara isakan yang mayoritas dari teman seprofesinya membuat suasana duka teramat mendalam. Aku dan Pak Rehan perlahan mendekat ke arah kamar kos yang masih dikerumuni banyak orang. Dengan dada berdebar-debar kusibak beberapa orang yang berdiri di pintu, membuat pandangan mataku sangat jelas melihat sebujur tubuh Neng Lisa dengan kondisi mengenaskan. Tubuhnya yang masih terbungkus kaos putih dengan celana jeans dalam posisi terlentang. Matanya melotot ke atas dengan mulut ternganga lebar. Kedua tangannya mencengkram kain spray, seperti menunjukkan jika sebelum meninggal Neng Lisa merasakan sakit yang luar biasa. Bau busuk yang mulai menyebar dari raga tak bernyawa Neng Lisa membuat semua orang yang datang tak mampu bertahan lama. Apalagi melihat keadaannya sangat membutuhkan mental kuat, sebab sangat mengiris dan menakutkan. Aku bersandar di tembok luar ketika batinku tak mampu lagi menahan rasa yang sulit kuungkapkan. Lebih-lebih otakku kembali memutar memori beberapa kejadian yang kini ku tahu sebagai suatu isyarat akan kematiannya. Ketika mataku mengedar ke sekeliling, tak sengaja berbenturan dengan mata temanku, Jono. Kulihat wajahnya begitu pucat, mungkin sama dengan wajahku saat itu. Tapi dari tatapan matanya, aku menebak ada ketakutan luar biasa dalam dirinya. Karena aku tahu jika dirinya dan aku saja yang bertemu Neng Lisa selama 3 hari tepat saat kematiannya. Yo, kamu merasa ada yang aneh nggak dengan kematian Neng Lisa? Tanya Jono yang menarikku menjauh dari kerumunan. Entahlah John, aku sendiri masih bingung, kayak nggak percaya gitu. Jawabku dengan lesu. Aku dan Jono kemudian terdiam sejenak, melihat orang-orang yang berkerumun menjauh. Ketika beberapa lelaki dan satu perempuan berseragam polisi tiba di tempat itu. Sepertinya kematian Neng Lisa benar tak wajar, pikirku. Hari semakin beranjak siang. Setelah melalui beberapa proses, jenazah Neng Lisa dibawa polisi yang katanya ke sebuah rumah sakit guna penyelidikan lebih lanjut. Aku sendiri tak begitu berpikir atau menerka-nerka lebih jauh tentang asbab musabab kematian Neng Lisa yang dirasa banyak orang ganjil. Tapi aku lebih memikirkan tentang pesan terakhir dari Neng Lisa. Sebuah pesanan. Suasana hati dan pikiranku hari itu benar-benar dalam keadaan kacau. Jangankan untuk beraktivitas, makan saja aku tak selera. Sampai ketika waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore, aku yang masih bermalas-malasan di kamar kos, memutuskan untuk pergi ke sebuah alamat yang ditulis oleh Neng Lisa. Beberapa lembar uang kertas warna hijau, sisa dari gaji pertamaku, menjadi modal menyusuri jalanan padat kota Semarang. Dengan ditemani kendaraan sewa dari jasa taksi online. Hanya butuh waktu 30 menit
untuk sampai di alamat yang kutuju. Dan tepat sekali dugaanku, jika tempat itu adalah sebuah tempat elit yang menjual dan menerima pesanan pakaian khusus berlabel jutaan rupiah. Setelah berbasa-basi sebentar, kuutarakan maksud kedatanganku. Agak sedikit bingung, atau mungkin tak percaya si penjaga butik padaku. Sampai-sampai ia memanggil pemiliknya langsung. Wajah pemilik butik yang awalnya begitu ceria, penuh keramahan, tiba-tiba saja berkerut dengan tatapan menyelidik seolah tak percaya. Setelah mendengar tujuanku dan tentang Neng Lisa. "Kamu ini siapanya Mbak Lisa, Mas?" Tanyanya penuh curiga. Jujur aku bingung menjawabnya saat itu, tapi akhirnya aku jawab sebagai temannya. "Mas, tolong Mas jujur saja dan jangan mengada-ada." Perkataan wanita pemilik butik kali ini sedikit, "Bu, saya tak bohong. Buat apa juga saya jauh-jauh ke sini kalau tidak diberitahu dan diamanai almarhum?" Jawabku sedikit ketus. "Tapi maaf, Mas, coba Mas lihat ini." Ucapnya kembali sambil menunjukkan HP Androidnya padaku. Sekilas kulihat tulisan-tulisan di WA yang ditunjukkan padaku. Wajar dan biasa-biasa saja. Tapi begitu aku membaca nama pengirim, tanggal dan waktunya, jantungku seperti berhenti berdetak. Ya, di pesan WA sang pemilik butik, jelas sekali tertera nama Neng Lisa beserta FB-nya. Bahkan di dalam pesan-pesan itu, tertulis waktunya dari 3 hari yang lalu sampai beberapa jam sebelum kedatanganku. Tapi ada yang lebih membuatku terkejut. Ketika wanita berkerudung pemilik butik mengatakan, jika gaun pengantin pesanan Neng Lisa sudah diambil 2 jam yang lalu oleh seorang pria seumuranku. Aku benar-benar bingung waktu itu. Kepalaku rasanya berat, mengingat semua kejadian di luar nalar yang kembali kualami. Mas kenapa? Kok jadi pucat gitu?" Tanya sang pemilik butik membuyarkan lamunanku. Nggak apa-apa, Bu. Cuma saya ini bingung. Kok bisa Neng Lisa WA ibu? Sedangkan baru tadi pagi Neng Lisa ditemukan meninggal. Dan meninggalnya juga diperkirakan 3 hari yang lalu. Jelasku. Sang pemilik butik yang masih tak percaya seketika itu juga menelpon nomor WA Neng Lisa. Tapi sampai beberapa kali ia mengulangi panggilan, tetap saja nomor WA yang ia tuju tak tersambung. Sampai beberapa detik kemudian, setelah ia menyerah dengan panggilan yang tak tersambung, kulihat wajahnya berubah menegang, dengan mata melotot ke arah gawenya. Sejenak ku amati jari-jarinya sibuk seperti sedang mencari sesuatu di pesan-pesan WA-nya. Sampai akhirnya, raut wajah ketidakpercayaannya berganti raut wajah pucat ketakutan. "Mas, ini kok aneh?" Ucapnya dengan tangan mengulurkan gawainya kembali, seperti ingin menunjukkan sesuatu padaku. Lagi-lagi mataku terbelalak ketika pesan-pesan di WA pemilik butik dari Neng Lisa yang sempat kubaca hilang. Lebih-lebih nomor WA Neng Lisa tertulis tanggal online terakhirnya 4 hari yang lalu. Sang pemilik butik yang sudah percaya tentang Neng Lisa tampak begitu gusar. Ia masih sempat menyebutkan ciri-ciri pria yang sudah mendahuluiku mengambil gaun pengantin Neng Lisa sebelum beranjak meninggalkanku dengan rasa takut. Apa mungkin Jono ya? Tanyaku dalam hati. Setelah mencerna ciri-ciri yang disebutkan sang pemilik butik dan diperkuat penjaganya, yang sama persis dengan sosok itu adalah Jono. Pikiranku yang kacau membawaku terus melangkah sampai tak kusadari jika malam sudah menjelang. Aku yang bingung akhirnya memutuskan ke rumah Jono untuk sekedar menjawab teka-teki yang terus menggelayuti di otakku. Langkah mantapku menyusuri sebuah gang yang berkesudahan di lorong kecil dengan 3 rumah berjejer. Cahaya lampu yang masih terang dari dalam rumah membuatku yakin untuk mengetuk pintu kayu bertempelkan gambar-gambar klub bola luar negeri. 1-2 kali ketukan tak ada sahutan. Setelah ketukan yang ketiga kali, satu suara dari dalam sedikit melonggarkan pernafasanku. "Elo, Cayo, sama siapa kamu? Tumben." Tanya satu sosok lelaki 55-an begitu melihatku, sembari membenarkan gulungan sarungnya. "Iya Pak D, saya sendirian dan mau ketemu sama Jono," jawabku dengan polesan senyum kecut. Pak Detri, ayah Jono, diam sejenak, seperti tengah mengingat-ingat sesuatu.
Sampai akhirnya sebuah jawaban yang membuat teka-teki dalam otakku semakin membuncah. Jono, dari sepulang melihat temannya yang meninggal, pergi lagi. Wong di rumah paling cuma setengah jam. Ya, sekitar jam 1-an. Dia perginya sampai sekarang. Malah tak pikir sama kamu loh, Yo. Terang Pak D. Setelah berpamitan, kuayunkan langkah gontai menyusuri kembali lorong dan gang menuju jalan utama. Begitu sampai di trotoar, aku yang baru ingat belum memesan transportasi jasa online. Segera mengeluarkan HP dari saku jaket. Hampir saja HP yang kupegang terlepas. Saat kubuka kunci pola, ada satu pesan lewat WA. Pesan dari Neng Lisa. Kang Cahyo, maaf, pesanan saya sudah diambilkan Kang Jono. Isi dari pesan Neng Lisa yang seketika membuat jantungku berdegup kencang. Apalagi di bawah tulisannya diberi emoji ringisan dengan gigi terlihat. Semakin tubuhku merinding. Selagi keringat yang keluar dari tubuhku tengah mengucur deras, satu pemandangan mengerikan kembali terdampar di depanku. Teriakan dan jeritan dari warga serta pengguna jalan membuatku tersadar jika di depanku sebuah kecelakaan tunggal baru saja terjadi. Sejenak aku tertegun, menatap sebuah sepeda motor yang hancur bagian depannya, sedangkan pengendara yang seorang diri terpental lumayan jauh. Sekilas kuamati sepeda motor berwarna hitam buatan Jepang, dengan beberapa gambar dan hiasan di separuh bagian yang sepertinya tak asing bagiku. Mataku beralih pada sosok pengemudi yang tergeletak di tengah jalan, tepatnya di samping paving pembatas. Dari beberapa orang yang mulai mengerumuni sang pengendara, ada satu sosok yang menjadi perhatianku. Sosok berambut panjang dengan gaun putih berhias manik-manik. Sekilas tak ada yang aneh dari sosok perempuan itu. Ia membaur dengan yang lain. Namun sejurus kemudian, sosok itu terlihat menari-nari sembari mengelilingi kerumunan, seolah tengah berbahagia. Dan anehnya semua orang di tempat itu seperti tak melihat atau menyadari kehadirannya. Lenguhan dan erangan memelas menyentakku daripada sosok perempuan yang masih menari-nari. Rasa iba yang sedari tadi muncul terkalahkan rasa kagetku ketika suara sosok pengendara yang lirih menyebut namaku di sela-sela erangannya. Cahyo! Cahyo! Pelan, lirih, dan memilukan. Suara rintihan dari suara yang sangat kukenal. Jono! Ucapku dengan terkejut. Beberapa orang langsung menatapku. Mereka juga memberiku jalan untuk mendekat ke tubuh tak berdaya Jono. Aku yang duduk tersimpuh di samping tubuh lemah Jono, merasakan perih bagai tersayat menyaksikan kondisinya saat itu. Matanya mengerjap dengan mulut setengah terbuka, seperti sedang merasakan sakit yang teramat. Sesak, suara erangan Jono menjadi penanda terpisahnya antara raga dan sukma, atau salam terakhirnya pada dunia. Sejenak kupalingkan wajahku ke samping. Rasanya tak kuat melihat pemandangan begitu miris, tapi menakutkan. Akan kematian Jono. Matanya melotot dengan mulut melompong. Darah yang sejak awal kulihat keluar dari hidung. Setelah ia menghembuskan nafas terakhirnya, seketika darah keluar dan mengalir dari mulut, telinga dan kepala bawah, sampai menggenangi aspal hitam di sekitaran kepalanya. Aroma amis yang menguap dari genangan darah Jono tiba-tiba berganti aroma kembang Kamboja di hidungku. Sedikit heran dan ingin ku cari sumbernya, tapi kuurungkan. Sebab dari belakangku beberapa orang polisi sudah berdiri. Anda kenal dengan korban? Tanya salah seorang polisi kepadaku. Iya Pak, ini teman saya, Jono namanya. Baik, kalau begitu. Sekarang akan kami bawa korban ke rumah sakit. Untuk masnya sendiri, tolong kabari keluarganya, sekalian ajak ke rumah sakit. Sahut polisi umuran 50-an. Baik Pak, sanggupku langsung bangkit. Aku mundur dan sedikit menjauh, memberi ruang para polisi yang akan membawa mayat Jono ke rumah sakit. Saat itulah kulihat kembali sesosok wanita yang menari-nari begitu riang. Aroma wangi Kamboja kembali menusuk hidungku. Dan ternyata berasal dari tubuhnya yang putih, hampir menyamai gaunnya. Tubuhku sedikit gemetar ketika tatapan mata sipit menyorot tajam kepadaku. Apalagi sepertinya tak ada satupun dari sekian banyak orang
yang menyadari kehadiran sosok wanita tersebut, kecuali aku. Satu tepukan di bahu dari seorang lelaki yang ku kenal akrab menyadarkanku dari masa tercekam. Matanya menatapku penuh makna, disertai gelengan kepala seperti sebuah isyarat yang membuatku penuh tanya. Belum hilang rasa terkejutku dengan kehadirannya yang tiba-tiba. Beliau menarik segera tanganku menjauh dari tempat itu. "Yo, cepat kamu kasih kabar ke orang tua Jono. Dan ingat, jangan kamu tatap dia lama-lama," ucap Pak Raihan tegas setelah membawaku menyeberang ke sebuah gapura kecil pintu gang. "Pak, aku takut banget, Pak," ucapku yang mungkin berwajah pucat sekali saat itu. "Sudah yo, kamu tenang. Harusnya kamu itu bersyukur," sahutnya menenangkanku. Ingin rasanya aku menangis, menjerit, atau apalah yang mungkin. Tapi suara dari tenggorokan dan air mataku rasanya enggan untuk keluar. Aku setengah berlari menuju rumah Jono, tanpa memikirkan lagi semua ucapan janggal dari Pak Raihan, yang juga sudah melangkah pergi, kembali ke lokasi kecelakaan. Suasana yang sudah mulai sepi, di tiap-tiap lorong dan gang lingkup sekitar rumah Pak Detri, mendadak berubah ramai. Setelah suara jeritan tangis dari ibu dan kakak Jono yang rumahnya bersebelahan begitu keras dan memilukan. Aku sendiri tergagu di teras depan bersampingan dengan Pak Detri yang terdiam seperti sangat terpukul dengan berita kematian anaknya Jono. Kediaman Pak Detri malam itu diselimuti duka kesedihan yang mendalam. Jerit tangis dan isakan serta suara tetangga mencoba menenangkan ibu dan kakak Jono masih terus terdengar meski sudah tak sekencang awal. Sampai aku yang diminta menemani Pak Detri dan beberapa aparat desa ke rumah sakit tak kuasa membendung air mata. Padahal menangis adalah salah satu yang tak pernah atau biasa aku lakukan. Meski dalam keadaan sesakit apapun, tapi tidak untuk malam itu. Setelah kejadian malam itu dan sempat mengikuti prosesi pemakaman Jono, aku terbaring lemah selama 3 hari. Untuk pulang ke kampungku sendiri, entah mengapa rasanya enggan. Bahkan sekedar memberi kabar keadaanku pada orang tuaku sendiri saja, waktu itu seperti ada rasa sungkan untuk menghalangi. Tapi untunglah, berkat saran dan bantuan tetangga-tetangga kos, di hari keempat, aku sudah mulai kembali pulih. Namun kalau untuk bekerja masih terlalu lemah. Malam itu adalah malam kelima setelah kematian Jono. Hujan lumayan deras pas waktu sore, menyisakan rintik-rintik gerimis sampai malam larut. Hawa dingin yang seharusnya dirasakan, tapi tidak untukku malam itu. Gerah, panas, dan seperti senyap hambar yang kurasakan di dalam kamar kosku. Suara canda tawa atau musik dari tetangga kos yang biasa menghiasi, malam itu sama sekali tak kudengar. Entah mengapa juga, aku yang sudah mulai bisa sedikit demi sedikit melupakan kejadian-kejadian aneh dan menakutkan dalam beberapa hari yang lalu, malam itu tiba-tiba saja seperti terputar kembali dengan sendirinya di otakku. Mulai dari Neng Lisa, butik, dan kecelakaan yang merenggut nyawa Jono, serta yang paling membuat tubuhku berkeringat adalah bayangan wanita bermata sipit, bergaun putih panjang. Selagi pikiranku masih memutar memori ingatan, yang kemudian sampai pada Pak Raihan, tiba-tiba tengkukku terasa dingin oleh sapuan angin yang entah dari mana datangnya. Sejenak otakku ketarik menegang, manakala aroma khas menyeramkan yang sudah beberapa kali menghampiri hidungku mendadak seperti memenuhi kamar kosku. Wajahku semakin menegang diiringi rasa takut saat suara ketukan pintu dari luar kamar kosku terdengar pelan dan berjeda. Lama kudiamkan suara ketukan yang masih berulang-ulang tanpa kusahuti dengan ucapan apapun. Sebab rasa takut dalam diriku mulai menebal. Tubuhku benar-benar terasa dingin. Ketika suara ketukan yang terjeda agak lama, berganti suara panggilan pelan menyebut namaku. "Yo, yo, Jayo." Pelan dan lirih, suara itu memanggil-manggil namaku. Namun sanggup membuat keringat mengucur deras dari tubuhku. Aku paksa tubuhku yang mulai gemetar untuk duduk bersedeku di sudut kamar. Kututupi telingaku dengan kedua tangan dan menundukkan wajah di antara dua lutut. Tapi hanya berlangsung sebentar, sebab selang beberapa detik kemudian, suara ketukan di kaca jendela kamar yang hanya 3 lembar bersusun tangga
memaksa wajahku untuk menengadah dan menatapinya. Cahaya dari lampu belakang yang lumayan terang membantuku melihat dengan jelas satu wajah amat ku kenal dari balik kaca jendela sedang menatapku sayu. Wajahnya putih pucat dengan bibir biru kehitaman. Terlihat gurat kesedihan dari pancaran matanya. Seperti ada satu penyesalan yang mendalam. "Yo, maafkan aku yo," ucap sosok Jono pelan. Tapi tetap saja, setiap suara yang keluar dari bibirnya menambah tubuhku semakin gemetar. Beberapa kali suara meminta maafnya diulang-ulang, sampai akhirnya aku beranikan diri menyahut dengan mengiyakan. Dan juga balasan meminta maaf dariku padanya. Tapi sosok Jono masih juga tetap berada di balik jendela. Hingga beberapa kalimat sebelum sosoknya menghilang, membuatku bingung diburu rasa penasaran. "Yo, kamu harus pergi dari tempat itu. Pak Rehan, Pak Rehan, Pak Rehan yo. Maafkan aku yo." Itulah ucapan kalimat yang terakhir ku dengar sebelum sosok Jono menghilang. Meninggalkan bau wangi kamboja dan tanda tanya di benakku. Hari itu selang 1 hari dari malam sosok Jono datang ke kosku. Atau tepatnya masuk hari ke-7 kematian Jono. Aku berniat menemui Pak Rehan. Kebetulan badanku yang bisa dibilang sudah 90% fit. Bisa berkompromi dengan rasa penasaranku yang hampir membuncah. Langkah semangat dan penuh harap dari kos. Sedikit berujung kecewa ketika sesampainya di tempat kerjaku, Pak Rehan belum datang. Dengan Roman mulai diselimuti gelisah. Aku menunggu di tempat biasa nongkrong bersama Jono, bawah tangga penghubung tentunya. Senyap kurasa, hawa di sekitaran tempat yang biasa hangat dengan kepulan asap rokok dan candaanku bersama Jono. Sedangkan Hen, salah satu teman satu tim di OB, tak bisa begitu lepas bergaul dengan kami. Mungkin karena dia sudah menikah dan sudah dikaruniai seorang bidadari, membuatnya sedikit membatasi pergaulannya. Siang itu, mataku melihat Hen begitu lesu. Entah capek atau ada alasan lain. Tapi yang jelas, guratan-guratan layaknya orang kecewa begitu kentara di wajahnya. "Kenapa Mas Hen? Kok kayak nggak semangat gitu?" Sapaku saat ia menghampiriku dan duduk di kursi yang biasa Jono pakai. "Katanya kamu mau resign dari sini yo," ucap Hen balik bertanya. Sejenak aku terdiam, mengingat kembali pesan dari sosok Jono. "Iya Mas, ibuku di kampung minta aku pulang, membantunya bertani," jawabku memberi alasan bohong. "Apa bukan karena Neng Lisa dan meninggalnya Jono?" Terhenyak tubuhku sesaat mendengar penuturan Hen. "Maksudmu Mas?" tanyaku penasaran. Hen sebentar menarik nafas panjang. "Sebenarnya, semua pekerja di sini khususnya yang sudah lama dan bukan terapis, tahu jika..." Terang Hen terputus. Bibirnya seperti ragu untuk meneruskan ucapannya. Wajahnya menunjukkan rasa takut, tapi entah karena apa. "Kenapa Mas?" Jika apa Mas?" Kejarku dengan dada berdebar penuh harap. "Maaf yo, aku mau nerusin kerjaanku dulu. Kayaknya dah mulai banyak tamu." Pamitnya yang tak merespon lagi rasa penasaranku. "Tapi memang benar kamu yo, di sini nggak cocok dan bukan tempatnya untuk orang yang masih lajang bekerja," ucapnya sebelum berlalu dari hadapanku. Rasa penasaranku semakin tak terarah mendengar kalimat ucapan Hen, yang kurasa ada makna tersembunyi di baliknya. Sekitar 10 menit setelah kepergian Hen, orang yang aku tunggu dan kuharap bisa menjawab rasa penasaranku datang. "Loh, sudah sehat kamu?" sapa Pak Rehan ramah, yang melihatku berdiri menyambutnya. "Sudah Pak, tapi maaf, saya kesini bukan untuk bekerja, melainkan saya perlu sama Bapak," jawabku pelan. Pak Rehan mengerutkan keningnya sebentar, matanya menatapku lekat, seperti ingin tahu lebih dulu tujuanku. Sebelum aku sendiri yang mengatakan, "Perlu apa yo?" Akhirnya pertanyaan yang sudah kuduga meluncur juga dari bibirnya. Maaf Pak sebelumnya, saya meyakini Bapak tahu sesuatu yang ada kaitannya dengan kematian Neng Lisa dan Jono." Sebuah pertanyaan tanpa basa-basi tiba-tiba saja lancar meluncur dari mulutku. Pak Rehan terkesiap mendengar serangkaian ucapanku. Wajahnya seketika berubah menyengit, menunjukkan ketidaksukaannya padaku.
Kamu ini ngomong apa? Sudah jelas Neng Lisa meninggal karena penyakit livernya, sedang Jono meninggal karena kecelakaan. Kok kamu malah menanyakan dan menuduh saya tahu sesuatu? Aneh kamu ini, Yok. Bantah Pak Rehan tanpa menatap ke arahku. Maaf Pak, maaf sekali. Tapi saya merasa ada yang mengganjal dari semua kejadian ini. Seperti ucapan Bapak saat di tempat kecelakaan Jono. Siapa yang Bapak maksud dia? Dan kenapa saya tak boleh menatapnya lama-lama? Sahutku sedikit menggebu. Dan satu lagi, mungkin Bapak masih ingat ketika Bapak menenangkan ketakutanku untuk bersyukur karena bukan aku. Pasti di balik ucapan Bapak ada sesuatu yang Bapak ketahui. Kembali ku berondong Pak Rehan dengan mulai emosi. Pak Rehan terdiam, menunduk dengan mata menatap keramik lantai bawah, seperti tengah mencerna ucapan-ucapanku. Sudahlah, Yok. Kalau kamu ingin berhenti dari tempat ini, gak apa-apa. Itu lebih bagus. Jawabnya pelan, seperti tak mau menjawab rasa penasaranku. Memang saya sudah memutuskan untuk berhenti, Pak. Tapi bagaimana saya bisa tenang jika banyak pikiran yang ganjil terus-terus saja menghantuiku? Apalagi arwah Jono masih mendatangiku. Ucapku yang kali ini dengan suara lirih. Maksudmu? Kali ini kulihat wajah Pak Rehan begitu serius mendengar penuturanku barusan. Iya, Pak. Kenapa saya datang kemari mencari Bapak? Itu karena arwah Jono. Terangku yang membuat Pak Rehan tertegun. Maaf, Yok. Saya masih banyak kerjaan. Bos juga mau datang hari ini. Jadi saya tinggal dulu. Ujar Pak Rehan yang ku tahu sebuah alasan. Tapi aku sendiri tak bisa mencegah ketika kakinya mengayun, meninggalkanku yang masih berdiri mematung penuh rasa kecewa. Aku yang sudah berpikir tak ada harapan akan terjawabnya rasa penasaranku, hanya bisa melangkah gontai meninggalkan tempat yang selama sebulanan pernah menjadi rumah keduaku. Sampai malam menjelang, pikiranku masih diliputi tanda tanya dan kecewa. Harapan yang sudah kuanggap sia-sia, serta rasa takut yang masih selalu menyergapku, membulatkan tekadku untuk kembali ke kampung halamanku di Kabupaten Perbatasan Jawa Tengah, Yogyakarta. Rasa takut kembali menghampiri, manakala suara ketukan pintu mengejutkanku di malam yang sudah larut. Aku sudah membayangkan jika ketukan itu pasti dari sosok arwah Jono. Tapi kali ini aku salah. Ketukan yang kembali terdengar kemudian dibarengi suara seseorang mengucap salam, membuat rasa takutku berganti heran. Pasalnya suara itu sangat aku hafal. Pak Rehan, sapaku setelah kubuka pintu dan melihat sosok Pak Rehan berdiri di luar pintu. Silakan masuk, Pak. Ucapku mempersilahkan. Nggak usah, Yok. Saya kesini mau mengajakmu. Jawaban Pak Rehan membuatku mengerutkan kening. Mengajak saya? Kemana, Pak? Tanyaku heran. Ke suatu tempat yang bisa membuatmu mengerti semuanya. Jawabnya kembali membuatku bingung. Ayo, Yok. Sekarang. Kali ini suaranya tegas. Mungkin karena Pak Rehan melihatku yang malah melamun ragu. Tanpa mendengar kedua kalinya, aku segera menyambar jaket dan mengunci pintu kos serta mengekor di belakang Pak Rehan. Satu hal yang sudah kuduga sejak awal mengikutinya, bahwa tempat yang kami tuju adalah gedung lantai 3 tempatku beberapa hari kemarin bekerja. Kita lewat belakang, Yok. Ajak Pak Rehan yang hanya kuiyakan sembari terus mengikutinya. Tak sulit bagi Pak Rehan untuk masuk ke dalam gedung yang sudah seperti rumahnya sendiri. Sebab ia sudah puluhan tahun di tempat itu. Jantungku mulai berdebar-debar setelah kakiku masuk lewat pintu kecil yang hanya bisa dilalui satu tubuh tanpa bisa bersimpangan. Halaman belakang lantai dasar yang baru pertama aku masuki terlihat indah dengan desain mirip sebuah taman dengan karikatur khas Tionghoa. Tapi ketika melangkah lebih masuk ke separuh halaman yang beratapkan genteng, suasana seram sangat terasa. Hawa lembab dan singup kental menyelimuti. Ditambah penerangan redup remang, sangat kontras dengan halaman sebelahnya yang terang walau beratapkan langit. Tempat apa ini, Pak? Tanyaku pada Pak Rehan yang tengah mengamati sebuah peti kayu terbungkus kain putih berenda, menggambar bunga-bunga mawar sebesar kepalan tangan orang dewasa. Ini adalah jasad Neng Lisa.
jawab Pak Rehan. Seketika membuatku tercekat. Maksud Bapak? Tanyaku bingung dibarengi rasa takut. Kamu pasti bingung, jawabnya singkat. Pak Rehan kemudian mendekati peti mengkilap yang kutebak dari kayu pilihan dan mahal tentunya. Perlahan ku amati, Pak Rehan tengah menyibak kain tilam putih yang menutupi bagian atas peti. Setelah tersingkap, tangannya kemudian membuka 3 buah gembok yang terpasang di 3 titik samping dan menarik rantai kecil pengikat antar ketiga gembok. Pelan tutup peti kayu digeser Pak Rehan menyamping. Aroma wangi kamboja seketika menyeruak tajam setelah peti terbuka lebar dengan sebujur tubuh wanita bergaun putih terbaring di dalamnya. Jantungku mulai berdegup tak beraturan, disertai keringat mulai mengucur deras ketika pandanganku tertuju pada wajah mayat wanita di dalam peti. Wajahnya begitu putih, hampir menyamai gaunnya. Matanya yang sipit dihiasi bulu-bulu lentik, terlihat indah saat terpejam. Bibirnya yang tipis, terkatup rapat, serta satu hiasan di kepala yang mirip sebuah mahkota, menguatkan dugaanku jika mayat wanita ini berdandan layaknya seorang pengantin. Namun bukan itu yang membuatku ketakutan, tapi wajah sosok ini sama persis dengan wajah sosok yang kulihat menari-nari kala kecelakaan yang dialami Jono sampai meninggal. Inilah jasad asli Neng Lisa, jelas Pak Rehan kembali. Aku tak menanggapi penjelasan Pak Rehan. Aku justru beringsut mundur dengan ketakutan ketika sosok yang terbujur seperti melotot padaku. Yok, kamu kenapa? Tanya Pak Rehan seperti ikut bingung. Enggak Pak, enggak apa-apa, jawabku. Lalu apa hubungannya dengan semua ini Pak? Tanyaku dengan jantung masih berdebar kencang. Kamu tunggu di situ saja, sahut Pak Rehan yang malah memberi perintah padaku. Sedikit heran dan salut melihat apa yang tengah dilakukan Pak Rehan. Ia begitu berani memolesi wajah jasad dalam peti dengan sesuatu yang mirip salep. Setelahnya ia semprot seluruh tubuh jasad hingga bagian dalam peti sampai rata. Seketika bau wangi sengit menyebar dari dalam peti, bersumber dari parfum yang disemprotkan Pak Rehan, yang entah apa mereknya tapi bisa dipastikan mahal harganya menurutku. Ketika fokus mataku masih tertuju pada Pak Rehan, tiba-tiba aku merasakan tiupan angin lembut di leher belakang yang membuat bulu kuduku meremang. Beberapa kali aku menoleh ke belakang, tapi hanya onggokan kain-kain putih lusuh yang terlihat. Hingga pada suatu ketika, mataku melihat 2 sosok yang berdiri di luar bangunan tempatku dan Pak Rehan berdiri. Kedua sosok itu samar terlihat, tapi jika diamati baik-baik, kedua sosok itu seorang laki-laki dan perempuan. Dingin dan kaku rasanya di tubuhku saat kedua sosok yang terlihat dari sorot matanya menatapiku dan Pak Rehan. Aku segera merapatkan tubuhku ke tubuh Pak Rehan yang sudah selesai mengurus jasad dalam peti. Pak Rehan sendiri mungkin merasakan ketakutan atau sekedar kasihan padaku, sehingga ia mengajakku untuk meninggalkan tempat yang seumur hidupku tak akan pernah sudi lagi untuk aku melihatnya. Aku yang masih seperti awal berangkat, mengekor di belakang, merasa jika ada yang mengikuti langkah kami berdua. Sampai di depan kosku, aku masih tetap merasa ada yang mengikuti kami, ada di belakang. Tapi entah Pak Rehan ikut merasakannya atau tidak, sebab kulihat beliau begitu tenang. Maaf Pak, apa yang sebenarnya terjadi? Tanyaku tak sabar, meski aku dan Pak Rehan baru masuk dan duduk di lantai kamar kosku. Pak Rehan tak langsung menjawab, ia menarik nafas panjang. Wajahnya menyiratkan satu beban yang terlihat sangat berat. Kamu tahu siapa pemilik tempat itu? Ucap Pak Rehan, balik bertanya. Pak Januar, jawabku. Tapi tampaknya jawabanku tak dibenarkan Pak Rehan. Ia terlihat menggelengkan kepalanya. Orang taunya tempat itu Januar pemiliknya. Padahal Januar sama denganku. Sama-sama bekerja tapi tak bisa lepas. Jawab Pak Rehan membuatku mulai bingung. Lalu siapa pemilik aslinya Pak? Tanyaku sangat penasaran. Mungkin kamu belum pernah melihatnya. Namanya Pak Virgo. Jawab Pak Rehan menyebut nama yang asing bagiku. Sedangkan jasad yang kamu lihat dalam peti tadi adalah wujud
dari badal Neng Lisa asli. Dia adalah salah satu sumber kekayaan Pak Virgo, sambung Pak Raihan. Kenapa aku menyuruhmu untuk bersyukur? Sebab kamu tak dipilih menjadi pengantin Gagar Mayang. Gaun pengantin pesanan Neng Lisa yang lebih dulu diambil Jono hanyalah sebuah simbol, jelas Pak Raihan. Aku masih bingung mencerna semua penjelasan Pak Raihan yang sepertinya mengandung teka-teki lebih besar dari sekedar kematian Neng Lisa dan Jono. Setelah nanti kuceritakan semuanya, pulanglah. Jangan pernah berpikir untuk kembali bekerja di tempat ini, kecuali jika kamu sudah menikah. Sebab Pak Leo hanya mengorbankan perempuan dan laki-laki lajang yang belum punya ikatan. Satu pesan mendalam dari Pak Raihan sebelum beliau menceritakan semuanya. Dari mulai siapa Pak Virgo, Januar, jasa dalam peti yang sebenarnya badal perewangan dari Pak Virgo. Setelah mendengar cerita panjang lebar dari Pak Raihan, aku menyimpulkan jika aku dan Jono, yang memang sudah menjadi target untuk dijadikan tumbal pengantin Gagar Mayang untuk dipasangkan dengan Neng Lisa Terapis yang sudah lebih dulu menjadi wadal. Sedangkan sosok asli Neng Lisa adalah anak dari Pak Virgo yang menjadi wadal awal, tapi tubuhnya akan utuh untuk terus mencari wadal baru, bunga pengantin Gagar Mayang, setiap setahun sekali. Pak Virgo orang kaya raya dengan banyak usaha, di mana pekerjaannya rata-rata wanita dan pria muda. Sebab ia yang sudah bersekutu dengan iblis, punya kewajiban menumbalkan satu lelaki bujang dengan perempuan lajang untuk dijadikan pengantin Gagar Mayang, yang telah ia buka awal dengan menumbalkan anak gadisnya, Neng Lisa. Jono, dia lebih tergoda dan menerima tawaran menikah dengan sosok badal Neng Lisa, yang sebenarnya adalah wujud iblis. Padahal tawaran itu sebenarnya hanyalah simbol untuk menjadikan wadal dari badal sosok iblis yang menjelma menjadi Neng Lisa. Semoga dari kisah ini bisa kita ambil hikmahnya, ambil baiknya, dan buang buruknya.